Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @dalang62854815. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam video ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Tumbal Pesugihan Setelah Menemukan Duit Rp1.000. Cerita berawal ketika aku masih kuliah S2 di Yogyakarta. Jadi waktu itu kuliah di sana itu saya sambil bekerja. Ya, jadi kuliahnya di Yogyakarta, kerjanya di Jombang, Jawa Timur. Dan saya sudah punya istri dan anak di Jombang juga. Jadi posisi waktu itu 3 hari di Jogja, 4 hari di Jombang. Jadi selama kuliah itu saya di Jogja itu 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu saya kembali ke Jombang karena Kamis, Jumat, malam Sabtu itu saya bekerja. Jadi ceritanya itu begini, seperti biasa untuk menghilangkan stres karena tugas kuliah yang lumayan berat dan rumit, aku jalan-jalan ke kota Yogyakarta, ke jalan yang kira-kira belum pernah aku lewati. Suatu ketika sampailah di salah satu perempatan dan di sana lampunya yang menyala lampu merah dan aku berhenti. Sambil menunggu lampu hijau menyala, aku melihat lalu lalang motor lewat. Dan tanpa sengaja aku menengok ke bawah, ada uang Rp1.000. Terus dengan iseng aku ambil saja uang itu dan aku kantongin. Tanpa berpikir apa-apa melanjutkan perjalanan dan akhirnya kembali ke kosan. Selanjutnya aku beraktivitas seperti biasa. Ya, mengerjakan tugas, terus waktunya sholat ya sholat. Langsung istirahat seperti itu sampai akhirnya malam hari waktunya tidur. Waktu mau tidur saya merasa ada yang beda, serasa ada yang datang, tapi yang masuk ke dalam kamar hanya di luar kamar. Jadi tidak saya buka pintu, cuma saya tengok dari jendela. Tidak ada orang. Karena mengantuk aku langsung tidur saja. Pas waktu tidur aku mimpi di suatu tempat yang tidak aku kenali, di suatu taman yang lama tidak dipakai, dan di dekat situ ada rumah yang terlihat rumah itu sangat kuno. Dan kemudian aku baru menyadari kalau ada pagar yang mengelilinginya. Jadi antara taman sama rumah tersebut itu masih satu pekarangan. Jadi disimpulkan itu adalah pekarangan orang kaya dengan lahan yang sangat luas. Kemudian di taman tersebut aku melihat 2 orang laki-laki dan perempuan, keduanya pakai baju serba hitam. Yang laki-laki pakai atasan kemeja lengan pendek dan bawaan celana panjang dan sepatu pantofel yang serba hitam. Dan yang perempuan pakai dress pendek selutut yang bagian atasnya model rendah. Awalnya mereka tampak senang dan bermain kejar-kejaran. Tapi selang beberapa menit kemudian aku lihat ada makhluk yang bentuknya aneh menurutku keluar dari dalam rumah menghampiri 2 orang itu. Dan kemudian makhluk itu menyeret paksa 2 orang tadi masuk ke dalam rumah. 2 orang itu berteriak-teriak minta ampun, tapi makhluk seram itu tetap menyeret paksa mereka. Oh ya, 2 orang itu masih muda, yang perempuan kira-kira usia 18 dan yang laki-laki 16 tahun. Dan makhluk seram itu wujudnya seperti hantu di film Death Note. Hanya saja dia tidak punya kaki alias terbang.
Jadi waktu diseret itu si perempuan ditarik rambutnya dan laki-laki dipegang lehernya alias dicekik. Di situ aku cuma bisa menonton. Saat itu aku belum ngeh dengan apa yang terjadi. Kemudian aku terbangun dari tidurku dan aku lihat jam di HP pukul 12 malam. Aku sempat berpikir kok aku mimpi aneh begini. Cuma waktu itu aku positif thinking saja. Paling juga cuma bunga tidur. Efek karena kecapean. Kemudian aku bangun terus lanjut buang air. Lanjut wudhu terus sholat malam dan habis sholat malam aku tidur lagi. Dalam tidurku aku bermimpi aneh lagi. Di dalam mimpiku ini aku berada di lokasi yang sama dengan mimpi pertama tadi. Dan apa yang terjadi? Ternyata alur mimpi tersebut melanjutkan kejadian yang terpotong saat aku terbangun tadi. Di sana aku melihat dua orang remaja tadi meronta-ronta berharap dilepaskan oleh makhluk seram tersebut. Dan di situ aku melihat mereka menatap ke arahku. Samar-samar aku mendengar si wanita bilang, "Kembalikan koin yang kamu ambil. Jangan sampai kamu bernasib sama seperti kami." Kemudian aku terbangun lagi dan jam di HP ku menunjukkan pukul 2:30 pagi. Kemudian aku duduk dan berpikir dan bicara dalam hati untuk analisa. Aku kok bermimpi 2 kali dalam semalam dan ceritanya kok berkelanjutan ya? Dari sini aku menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres. Dan kemudian aku putuskan tidur lagi. Cuma buat ngetes apakah aku bermimpi kelanjutan mimpi yang kedua tadi. Ternyata benar, aku bermimpi lagi berada di lokasi yang sama dengan mimpi yang kedua tadi. Hanya saja di sini situasinya sudah berubah. Si makhluk menyeramkan tersebut sudah berhasil membawa masuk kedua remaja itu. Dan kemudian makhluk itu keluar lagi untuk mendatangiku dan mengatakan, "Setelah ini giliranmu." Kemudian makhluk itu berusaha menangkapku, tapi tidak berhasil. Cukup lama makhluk itu mengejarku dan kemudian tanpa aku sadari mulutku mengucap, "Ya Allah, itu adalah luapan hatiku yang muncul karena sudah kecapean." Kemudian aku bangun lagi dari tidurku dengan keadaan badan capek semua. Jam di HP ku menunjukkan pukul 2.40 pagi. Berarti aku yang tidur cuma sebentar. Padahal perasaanku aku tidur di mimpi tersebut sangat lama. Karena aku masih ngantuk kemudian aku ambil wudhu kemudian tidur lagi. Sambil berzikir aku memejamkan mata agar bisa tertidur. Dan alhamdulillah di tidurku kali ini aku bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk lagi. Dan terbangun karena mendengar azan subuh secara masjidnya tepat di depan kosku. Pagi itu aku jalani aktivitas seperti biasa tanpa ada yang aneh. Cuma aku kepikiran bagaimana mungkin aku mimpi semalam mimpi sampai 3 kali dan mimpi itu bersambung dan bersambung. Biasanya mimpi kalau bersambung itu kalau orang tidur terus mimpi kemudian bangun sebentar kemudian lanjut tidur lagi mungkin bisa bersambung lagi. Tapi kali ini berbeda. Aku tidur sudah bangun untuk sholat malam juga masa setelah tidur bisa mimpinya bersambung lagi. Kan aneh sekali. Pagi itu aku belum mengerti apa yang sudah terjadi. Sampai pada siang hari tiba-tiba aku ngantuk berat. Tidak tahu kenapa padahal semalam tidurnya cukup banyak mimpi maksudnya. Waktu itu aku tertidur di kosan sendiri. Kemudian di dalam mimpi aku bertemu lagi dengan seorang tua yang mengatakan, "Buang koin itu." Masih belum paham juga apa maksud perkataan orang tua tersebut. Dan dari situ aku merasakan ada yang tidak beres. Teror dimulai. Mulai dari waktu mandi ada yang mengawasiku dari belakang. Saat aku tengok tidak ada apapun.
kemudian melanjutkan mandi lagi. Masih merasa ada yang lihat. Oke, jelasnya kalau informasi yang saya tahu kalau saat merasa diawasi memang ada yang mengawasi dan itu bukanlah manusia tapi makhluk gaib. Kemudian waktu ada di kamar sendirian merasa seperti ada yang menemani. Merasa ada yang selalu mengawasi seperti ada banyak orang di dalam kamar. Sudah kamarnya kecil terasa penuh dan sesak kamar tersebut. Kemudian malamnya waktu tidur aku kembali didatangi seorang kakek-kakek. Cuma kali ini lokasinya ada di dekat dari rumah tersebut. Rumah yang saya lihat di mimpi sebelumnya di kemarin malamnya. Kakek-kakek tersebut mendatangiku dan mengatakan sesuatu yang intinya mengatakan kalau koin tersebut jangan ada di tanganku. Harus aku singkirkan. Kalau sudah kamu singkirkan, kamu akan terbebas dari teror ini. Oh ya, sebelum ketemu dengan kakek-kakek itu sempat teror berulang-berulang lagi. Seperti di dalam itu ada taman dan rumahnya juga. Kemudian muncul dua remaja yang akhirnya saya tahu dua remaja dululah kakak beradik. Dan mereka tewas jadi tumbal untuk pesugihan. Tidak tahu pesugihannya siapa, entah orang tuanya, entah siapa, aku tidak tahu juga. Kemudian yang saya tahu mereka itu pengen lepas dari sana, tapi tidak bisa. Jadi kejadian berulang-ulang yang mereka jalani seperti keluar rumah bermain-main sama saudaranya, kemudian mereka dijambak sama dicekik untuk dibawa ke rumah. Kejadian itu terjadi berulang-ulang. Dan setiap calon tumbal berikutnya selalu melihat kejadian itu sebelum mereka diambil, kecuali mereka bisa menyingkirkan koin yang menjadi untuk mendapatkan tumbal baru makhluk gaib tersebut. Kemudian besoknya saat sudah tidak ada jam kuliah, aku keluar dan waktu itu belum pulang karena biasanya hari ketiga itu aku pulang, cuma itu sengaja belum pulang dulu karena mau ke tempat waktu menemukan uang koin tersebut untuk mengembalikan uang koin tersebut. Dan alhasil aku menemukan lokasi tersebut. Kemudian uang ke Indo aku jatuhkan ke tempat waktu aku mengambilnya. Kemudian aku kembali ke kosan siap-siap untuk pulang ke Jombang. Habis itu setelah pulang aku pikir masalah sudah selesai. Sesampai di rumah Jombang, aku mandi terus kemudian istirahat, tidur bersama keluarga di rumah. Nah, di situ ternyata teror belum berakhir. Teror ini selalu datang lewat mimpi terus menerus. Kenapa teror masih ada? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya kepikiran seperti itu. Dan saya bangun untuk mengambil wudhu terus sholat malam. Dalam sholat malam tersebut, setelah sholat malam saya doa mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kemudian aku tidur lagi, dan di dalam tidur ini aku kembali didatangi oleh seorang kakek-kakek menyatakan segera mengembalikan koin tersebut atau minimal memindah tangankan koin tersebut. Ini di alam mimpi, tapi aku ingat betul kalau aku sudah mengembalikan koin tersebut. Aku mengatakan kepada kakek-kakek tersebut kalau aku sudah mengembalikannya. Dan di situ akhirnya aku mendapatkan jawaban koin yang aku kembalikan adalah koin yang salah. Jadi tanpa sadar aku salah mengambil koin untuk yang aku kembalikan itu. Ternyata koin yang lain. Kemudian aku ingat-ingat di mana koin tersebut, tapi sebelum aku mengingatnya kakek-kakek itu bilang kamu harus balik kanan sekarang. Aku bingung waktu itu. Kenapa kayak gitu bilang? Kayak gitu ternyata begitu. Aku balik kanan, aku langsung bangun tidur. Waktu sudah menjelang azan subuh. Sambil menunggu azan subuh kemudian aku mengingat-ingat waktu mengambil koin tersebut. Aku masukkan kemana habisnya aku ingat koin tersebut.
Aku kantongi ke kantong jaket yang sebelah kanan. Waktu aku mengambil koin lagi untuk aku kembalikan koin itu. Aku mengambil dari tas, memang sama-sama koin 1000-an, tapi bukan koin itu yang milik mereka. Akhirnya setelah aku cari-cari dan aku menemukan koin itu aku pakai untuk beli sesuatu, dan dari situ akhirnya teror berakhir. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Teror Tumbal Pesugihan setelah menemukan duit Rp1000. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita lebih berhati-hati lagi kalau menemukan apapun itu. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.